zakat. Dan itu dibagi Surabaya Pusat, umpamanya ini Wonocolo berapa orang, terjunkan tim amil. Jadi dana itu lengkap betul sehingga dibagi, sehingga jangan sampai orang situ double dapat 5, nang lazis mulai, lazis itu dapat, di desa dapat kabeh. Sing tidak dapat tidak dapat, itu repot. Nah itu diantaranya diatur supaya dapat. Nah fungsinya ambil zakat itu Pak tidak harus habis sebelum sholat id, yang dikeluarkan orang yang berzakat sebelum sholat. Untuk baginya monggo. Kan tidak mungkin jenengan malam itu wis orang sih bayar terus jenengan bagi, kan tidak mungkin. Maka dibentuklah tim atau amil untuk menata itu. Gitu gitu. Nah itu diantaranya. Makanya kadang-kadang orang itu semua itu juntai. Jadi juntai begitu. Ya, jangan dihabis-habiskan kecuali memang jelas wis kumpul kabeh, semuanya sudah kumpul. Bila perlu, ya kalau memang khawatir berasnya itu busuk dan sebagainya, ya diatur. Jamaah yang sudah terrekap dengan bagus, dapatnya berapa ya nanti diatur kembali. Itu lagi. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'amin. Kami memberikan di zaman Nabi yaitu zakat fitrah pada satu sok dari makanan. Au so'an min tamrin atau satu sok dari kurma. Au so'an min sa'ir atau satu sok dari gandum. Au so'an min zabibin atau satu sok dari anggur. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Makanan-makanan pokok, makanan-makanan yang menjadikan kekuatan itu ditarik zakatnya. Lihat dulu gandum, sekarang ini adalah beras. Kalau kita ini di Indonesia makanya beras, ya berarti beras itu dipakai untuk zakat. Nah zakat itu maka dikeluarkan. Jadi kalau kita melihat makanan pokoknya orang-orang kan beda-beda tuh Pak. Beras itu mungkin sekitar ini. Dulu kan makannya ya tiwul, jagung, gaplek, terus macam-macam lah. Itu semuanya begitu. Nah itu dikeluarkan apa zakatnya. Nah kalau sekarang sudah beras, ya berarti beras. Nah duit. Kalau duit ya boleh saja. Memang itu alat tukarnya duit. Lek emas ya boleh saja kalau memang itu dibuat alat tukarnya gitu. Dinilaikan itu kan bisa, dikuruskan juga bisa. Pak, jangan beras Pak, supaya nanti kuat, maka duit saja. Ya kalau memang itu semuanya sudah kaya, ya dibentukkan duit, bisa ditransferkan ke keluarga yang tidak mampu di luar. Mungkin kan dulu itu kan tidak ada transferan juga. Nah sekarang ini bisa dipakai itu dengan cara yang nanti dilupakan makanan pokok, yang nanti dilupakan. Boleh dikasih duit, waduh digawe judi online, dikasih duit dibuat beli pulsa, sama tidak jelas. Itu diantara begitu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Nabi mewajibkan zakat fitrah tuhrotan lisoimi minal lag, yaitu untuk menyucikan bagi orang yang puasa pada perkara yang ada, warofasi dan juga perkara yang jelek. Watu matan lil masakin dan juga memberikan makanan pada orang-orang yang miskin. Jadi kalau kita melihat memang fungsi zakat fitrah yaitu sebagai pembersih jiwa manusia yang kotor dan juga memberi makan pada orang miskin. Memang Pak diakui atau tidak, harta kita ini sedikit banyak masih tercampur perkara yang subhat, diakui atau
Tidak. Manusia itu begitu, Pak. Loh, kok bisa? Contoh, ada orang jualan. Jualan itu jualan mainan katakanlah. Kalau jualan mainan sampai dipajang tok enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang penjual itu pinter. Anaknya orang tua harus gak ada duit, tapi dikekno anaknya ngambil. Nah, karena anaknya ngambil, ya kudu bayar. Nah, orang tuanya, waduh, gak ada duit. Akhirnya ada-adakan begitu sambil blunder. Itu nanti tidak ridho. Ini tidak ridho. Jadi itu sudah begitu tidak ridho, bahaya. Biasa. Makanya Imam Abu Hanifah ketika jualan itu melihat waktu. Iki aku soleh cukup, sudah cukup. Nah, kita ini mau melek luar, sudah iso tunggu kabeh di sini. Ya. Kenapa? Ada sebagian saudara itu yang itu kok enak ya. Dicoba wayu kabeh. Nah, itu kan akhirnya kita tidak bagus. Ada apa ya? Ada hak-hak saudara kita yang juga ingin mendapatkan bagian-bagian itu. Ya kita bagi. Itu hebatnya Imam Abu Hanifah ketika jualannya wis cukup dapat, ya sudah tutup. Saya mau tutup. Loh, kenapa? Persiapan sholat. Padahal yang saya biasanya persiapan sholatnya 10 menit. Itu umpamanya zuhurnya setengah 12. Imam Abu Hanifah itu setengah 11 saya tutup. Maaf, saya tutup sudah. Loh, kenapa? Persiapan sholat itu masih lama. Iya, saya kan harus ini. Alasannya apa? Supaya yang lain kebahagiaan. Itu dia biasa. Nah, kita enggak sekarang. Masih tunggu kono, kene aja. Nambah ngelek-ngelek, itu barangnya palsu. Itu kita nambah ngelek-ngelek. Faman ada qabla sholati faya zakatu magulah. Barang siapa yang mendatangi sebelum sholat, maka dia zakatnya diterima. Waman ada ba'da sholat faya sodakotun minas sodakot. Barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat, maka dia itu hukumnya seperti sodako biasa, tidak zakat. Berarti apa? Ya dosa. Karena apa? Fardu. Lalu ada duitnya setelah sholat. Nah, tadi kan yang dianu. Makanya zakat itu bapak-bapak jangan mepet-mepet. Kalau misalnya nasi sholat takbiran itu kan harus segera ditunaikan. Loh, ada orang itu bayar zakatnya pada waktu sudah sholat. Meskipun itu lah tutup golongan kusik meni. Ya tetap kan ada yang sholat kena. Ya. Maka dari itu, ya, bagi orang-orang yang ini, ya tetap dia berdosa. Nah terus bagaimana? Ya sudah, ya dia berdosa. Nah pertanyaannya, ada duitnya waktu setelah sholat, maka dia pun tidak kena. Kan zakat itu kan juga bilang mampu, Pak. Punya kemampuan. Nah kalau punya kemampuan ya dikeluarkan. Kalau tidak punya, ya tidak punya. Tidak usah utang. Kadang orang itu utang. Buat bayar zakat utang. Salah. Sodako zakat itu bagi orang yang punya kelebihan. Dan tidak punya lebih, tidak usah tidak punya lebih. Loh itu loh enak Islam, tidak dipaksa, tidak. Meskipun zakat fitrah. Cek nomor ini, sama fitrah beras 3 kilo kok gak belum zakat. Bagi yang punya duit enteng, tidak punya duit. Alhamdulillah kita semua duitnya ono, gitu. Sing tidak punya Pak nelongso. Makanya saya itu kadang mikir, ada sekolah itu yang mewajibkan zakat ke sekolah sampai di absen. Ini yang belum zakat dipanggil, jangan. Barangkali ada yang belum mampu. Nah kadang-kadang itu yang kita cek. Oh berarti anak yang tidak mampu itu dikasih zakat. Nah sekolah ini sugih larang bayarnya mahal, tidak mungkin. Ada yang di situ, berarti yang di luar. Nah ini kadang-kadang saya ngomong ke sekolah-sekolah itu, kalau itu jenengan muridnya bisa api-api ya harus dikeluarkan, jangan di situ. Kenapa ya sugi-sugi? Gitu. Kalau sugi-sugi anaknya, pemenang SPP ini 1 juta gitu kira-kira itu, tidak mungkin ada anak yang tidak mampu, kecuali memang yang direkomendasikan.
Itu Pak. Ada pertanyaan? Kita ganti bab. Orang yang baru masuk Islam mu'alaf. Mu'alaf? Apa sudah kena wajib zakat fitrah? Orang mu'alaf. Nah, kemarin dengan dapat 8 asnaf. Gitu, 8 asnaf orang yang berhak mendapatkan zakat. Mu'alaf itu malah kebagian zakat. Bukan mengeluarkan zakat. Loh, kalau dia pengen zakat, alhamdulillah. Jadi dia itu berislam. 40 buhum itu berarti yang dimana orang yang baru masuk Islam tadi. Iya. Padahal orangnya mampu. Orangnya mampu. Nah, dia itu wis mampu dikasih zakat, tambah senang. Ya alhamdulillah. Akhirnya berislam itu ternyata enak. Akhirnya tidak mungkin lah orang mampu ya dikasih zakat ditampani ya. Nah, tapi kalau memang dia itu mu'alaf, orangnya itu tidak mampu dikasih sekalian, tidak senang. Semua aku ternyata Islam itu gini, peduli. Islam itu peduli. Itu diantaranya berbaginya di sana. Oke. Babu sodakoti tatawu'i. Bab ini menerangkan tentang sodako sunnah, sodako tatawu, sodako sunnah. An Nabi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana Allah akan menutupi, memberikan pelindung di waktu tidak ada yang bisa melindungi kecuali perlindungan Allah. Fadakar al-hadis babihi warajulun tasaddaqo bisadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama simanuhu ma tunfiqu yaminu. Siapa itu 7? 7 itu kan banyak ya. Jadi 7 itu kan imam yang adil, pemuda yang selalu ibadah. Makanya kita sing nom-nom ini sedang ibadah, besok Allah itu senang nutupi. Ya, ada anak muda, maaf bapak-bapak, ibu-ibu maaf. Nek sing tua-tua lu ibadah rajin, ya memang waktu nih. Nek ada anak muda kok rajin, itu luar biasa Pak. Kadang-kadang anak muda kan, tuh wah situ, kan. Makanya ada orang ke masjid itu biasa usianya seksi, ya minimal seksi. Bukan seksi orangnya, ya memang seksi. Tapi ada orang itu usianya seksi dibalik 15, 51 kan dibalik 15. Kok sebelum masjid